COVID kita sudah kuning memang Pak, tapi levelnya masih level 3. Kenapa level 3? Sekarang itu ada persyaratan lain, ditargetkan lagi yang namanya ibu hamil, orang tua berapa persennya. Makanya kemarin inputannya itu semuanya itu nggak hamil, jadi kita level 3, makanya kita lagi coba perbaiki lagi. Sebetulnya sih semuanya sudah level 2. Yang dirawat di rumah sakit sekarang ini di RSUD, alhamdulillah kenapa udah berkurang, menurun landai 5, RSKM 1, di Kurnia 1, jadi tinggal 7. Nyamain aja lagi sama berkarya nomor 7 ya. Kemudian pada hari yang berbahagia ini tentunya saya mengucapkan dan mengapresiasi kepada ketua panitia yang telah mengundang kami. Kalau bicara mengenai maulid nanti Abah Kiai Romli yang terangkan. Cuma di dalam maulid itu biasanya judulnya apa Ki? Ada judulnya, jadikan momentum ya untuk mempererat silaturahmi. Abu Bakar pada saat itu ya diriwayatkan datang 10 orang kaum Ansor yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ibnu Majah ya hadisnya. Ya Rasulullah SAW, siapakah umatmu yang paling cerdas di muka bumi ini? Kata Rasul, umatku yang paling cerdas di muka bumi ini adalah umatku yang selalu ingat akan kematian dan mempersiapkan sebaik-baiknya kematiannya. Luar biasa ya Pak. Kalau ingat mati, ingat hisab, suara hati kita pasti. Amin. Kemudian ditanya lagi, siapakah umatmu yang paling utama ya Rasul? Kata Rasulullah SAW menjawab, umatku yang paling utama adalah umatku yang baik akhlak. Nah sekarang ini memang secara keseluruhan kita ini lagi krisis akhlak Pak. Ya kadang-kadang banyak orang ngomong tapi nggak tahu apa yang diomong Pak. Nulis nggak tahu apa yang ditulis Pak. Ngedengar nggak tahu apa yang didengar Pak. Begitu juga membaca nggak tahu apa yang dibaca. Maka oleh karena itu, yuk coba kita perbaiki akhlak kita bersama-sama. Tadi saya salut banget udah pas datang ngomongnya kekompakan. Luar biasa Metrovilla ini ya, banjir kompak ya. Diriwayatkan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, ini mohon maaf ini. Sekarang ini saya lagi sosialisasi, kita ini lagi dalam hidup di dunia kertas. Saya mau nanya sama bapak-bapak, bukti bapak punya rumah ini di Metrovilla ini, buktinya apa Pak? Itu milik bapak, apa namanya Pak? Sertifikat. Sertifikat terbuat dari kertas. Ya kan? Buktinya bapak punya mobil sekarang apa namanya Bu? BPKB. BPKB terbuat dari Kertas. mana? Bukti bapak-bapak punya ijazah, profesor, doktor, insinyur, apa terbuat dari mana Pak? Kertas. Bukti ada yang naik pangkat jadi wali kota Jaleska, terbuat dari kertas. Bukti kaya dan miskin, tumpukan kertasnya banyak. Yang ini kecil, namanya pecis. Pecis itu uang, terbuat dari kertas. Aneh ternyata ya. Punya istri. Maka oleh karena itu jangan gara-gara kertas kita ribut antar warga Pak, antar saudara Pak. Kalau kurang banyak kertasnya di kantor saya, kertas koran banyak Pak, ambil aja Pak, ambil. Artinya saya pengen mengungkapkan bahwa al-maut itu hak. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kafabil mauti wa. Jadikanlah kematian ini sebagai pembelajaran buat kita semuanya. Tadi mudah-mudahan semua yang hadir-hadir jadi orang-orang yang cerdas Mas. Yang selalu ingat kematian Bu. Karena siogianya manusia ini lahir telanjang, mati telanjang. Ternyata bonusnya sekian puluh tahun cuma kain kafan aja Pak, gak ada yang lebih dari kain kafan. Motor bisa masuk ke jurang nggak Pak? Mobil bisa masuk ke jurang nggak Pak? Nggak bisa.
Tapi perjalanan dari lahir menuju kematian ini menjadi catatan torehan yang harus kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Yang kita makan hari ini, ngopi hari ini, rokok hari ini cuma jadi kotoran buat besok doang Pak, nggak lebih dari itu. Yang disimpan buat jadi warisan ibu-ibu. Dan berapa banyak di antara kita bapak-bapak siang malam banting tulang kerja, rumah megah, mobil banyak, barang kering mati, yang nikmatin laki-laki lain Pak di rumah itu. Banyak kejadian. Begitu ibu-ibu juga. Gelang lambangannya emas ibu ya, tasnya bermerek, mobilnya mewah, sepatunya bermerek semuanya. Barang kering nanti masa laki-laki nggak kawin juga Pak, sama baik-baik. Ya benar Bu ya. Artinya sekarang tahun berapa Pak? 2000. Kemarin tahun 2000. Kemarin lagi tahun 2019. Pertambahan tahun cuma satu Pak, nggak lebih dari satu. Tidak akan ada mungkin tahun 2021 kalau tidak dimulai dari tahun 1 dulu. Benar bukan itu Pak? Ada konon katanya tahun sebelum Masehi. Pertanyaan saya, kalau usia kita rata-rata 100 tahun Pak, 100 tahun Ibu, berarti kurang lebih ada 19 kuburan ya. Kalau 50, 38 kuburan. Pertanyaannya umur kita berapa tahun Pak? Kesimpulannya apa Pak? Kehidupan kita di bawah tanah lebih lama daripada kehidupan di atas tanah. Saya pernah ziarah, kalau saya ziarah itu melihat kiainya, Habibnya usia berapa tahun? Kalau tidak salah, Habib luar batang itu 35 tahun, tapi dikubur sekarang sudah 200-300 tahun. Suatu ketika saya melihat anak muda meninggal Pak, saya lihat-lihat aja usianya waktu itu meninggal 21 tahun Pak. Saya kurangin tahun ini dengan tahun kematiannya, sudah 21 tahun, baru nol lagi. Artinya saya mau mengasih tahu bahwa kehidupan kita ini untuk mati, mencari mati Bu. Maka oleh karena itu saya juga memohon doa. Kalau wilayah banjir tadi itu Pak, saya sudah berkirim surat, saya sudah panggil yang namanya tolnya Pak, tinggal dimatangkan rapat dengan PU-nya Pak. Jadi sebelum Bapak nanya, saya udah kasih jawaban dulu dah Pak. Insya Allah Pak. Karena kemarin itu camat lurah sudah kita panggil, apel siaga, terus kemudian rapat 2 kali. Dan di Jombang ini setiap lurahnya udah menggambarkan titik-titik mana banjir, maka sudah banyak diperbaiki juga oleh PU. Terus kemudian yang ini terhambat Pak, adanya laporan dari Pak Lurah bahwa ini ada gorong-gorong kecil melintang antara jalan tol. Maka kemarin sudah kita berkirim surat. Nah, di sini alhamdulillah Bapak ini rezeki juga nih, ada orang Pemda di sini Kabak Hukum. Ya, Pak Agung ini udah bikin surat, udah saya udah tanda tangan lagi Pak, udah kita lempar ke sana, tinggal rapatnya Pak. Jadi sabar ya Pak ya. Jadi doain jangan hujan dulu Pak sebelum diperbaiki. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, pemerintahan kami ini baru menjelang 8 bulan Pak. Tentunya kami mohon doa, mohon dukungan, karena siang-siangnya ini kami bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa tanpa dukungan para alim ulama, para kiai, para ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir hari ini turut mendoakan dan mendukung kami. Kami selama 8 bulan ini, karena dana tahun ini APBD-nya bukan kami yang menyusun, masih pemerintahan yang lama. Maka oleh karena itu saya ingin membuat yang nothing menjadi something, yang nggak bisa menjadi bisa, ternyata bisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sekian puluh tahun Cilegon honor RT-nya ada RT berapa? Ada RW ada. Honor RT-nya 500.000, sekian puluh tahun. Ternyata dalam 2 bulan alhamdulillahirrahmanirrahim 500 kita naikkan jadi 100%, jadi 1 juta sekarang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sekarang ini bangga dari orang Cilegon Pak. Kalau keliling-keliling seprovinsi Banten itu honor RT kita ternyata RW kita tertinggi seprovinsi Banten. Yang tadinya 3 bulan sekali ternyata bisa Pak sebulan sekali. Karena Abah kita ngajarin jangan sampai keringat nyucur baru digaji, baru dibayar.
Tapi kalau terlambat sekarang mah bukan sengaja Pak. Karena memang hitungannya 500 sampai akhir tahun kita majuin dulu jadi 1 juta, berarti kan ada beberapa bulan yang kosong Pak. Maka kita hitung melalui ABT, kemudian nanti di dalam APBD kita tahun 2022 baru tidak akan terlambat lagi Pak. Jadi sekarang ini Pak RT tenang aja, Pak RT pasti dibayar Pak RT. Pak RW ya. Dalam waktu 2 bulan ternyata bisa, 22 tahun baru 500, 2 bulan sudah 500 lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berkat doa bapak-bapak semuanya, para hadirin yang hari ini, Cilegon ini saya calon wali kota itu gara-gara apa Pak? Adanya ketimpangan antara SD dengan SMP. 150 SD negeri, SMP negerinya cuma 11. 1 berbanding 13,6. Di Jombang ini Pak, di Jombang ada 24 SD negeri, SMP negerinya cuma 1 Pak. SMP negeri 1 yang berdiri tahun 58. Kasihan Pak, 63 tahun masih menjomblo kemarin Pak. Nggak ada temannya Pak. Di Purwakarta bahkan sebelum merdeka sampai Indonesia merdeka, sampai Cilegon 22 tahun kemarin belum ada SMP negeri Pak. Di Grogol 14 SD negeri, SMP negerinya masih 1, SMP negeri 3 yang berdiri tahun 80 Pak, 41 tahun masih juga menjomblo Pak. Di Citangkil Pak, 24 SD negeri, SMP negerinya cuma 1 dan SMP negeri 11 itu adalah SMP terakhir Bu yang ada di Citangkil itu SMP negeri 11 berdiri tahun 2008. Bapak naik sedikit ke Mancak, 1 kecamatan Mancak, SMP negerinya ada 3. Waduh, saya bilang nih. Akhirnya apa yang terjadi di Cilegon? Yang kaya masuk ke negeri, yang miskin masuk ke, yang kaya gratis, sekolahnya yang miskin. Balik ke Bu. Maka saya jadi Cilegon ini kota terkecil seprovinsi Banten, penduduknya cuma 443.000, tapi pengangguran kita tertinggi seprovinsi Banten. Nomor 2 tertinggi alias peringkat ke-7 dari 8 kabupaten kota. Salah satunya ini pendidikan. Tapi alhamdulillahirrahmanirrahim, kalau saya beli tanah dulu tahun 2022, 2023 baru ngebangun, 2024 baru penerimaan, kasihan yang angkatan 2021, 2022, 2023, maka kami lakukan yang namanya percepatan. Yang penting statusnya ada dulu, mau nebeng nggak apa-apa. Yang penting tahun ini sudah bisa terima 400 siswa. Maka kita lakukan adalah dalam waktu 4 bulan ternyata bisa, sampai bilang nggak bisa. SMP negeri 12, 13, 14, 15 sudah ada di kota Cilegon sekarang Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenapa bilang nggak bisa Pak? Alhamdulillah. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim dalam waktu 6 bulan, tanggal 30 Agustus tahun 2021 ini, Ibu, saya ucapin terima kasih juga Bu. Merinding saya. Kenapa harapan saya di Cilegon ini anak-anak bisa kuliah itu sudah mulai terwujud. Jatah kami 1.000 beasiswa full sarjana setiap tahun. Dengar mana? Oh tadi kan dengar ya? Ya bagus begitulah biar terdengar. Kemarinnya itu 1.000 target kami itu, janji kampanye kami itu 1.000 sarjana per tahun. Tapi karena dana kami masih kecil, kemarin kami baru bisa berikan 263 negosiasi. Kemudian alhamdulillahirrahmanirrahim dapatlah sudah kita berikan beasiswa selama 8 semester kepada 520 orang kota Cilegon. Amin. Besok kita mau panggil Bu. Karena Untirta dari sini yang kuliah bukan orang Cilegon. Paling sekelas cuma 3, sekelas para pendatang itu tidak bisa pulang kampung pada saat mereka sarjana. Kenapa? Karena di kampung yang nggak ada industri, akhirnya kerja di sini. UI ke sini, UGM ke sini, ITB ke sini, IKS ke sini. Wong Cilegon tamatan STM doang, SMK doang, aliyah doang. Maka dengan program ini kami tidak mau yang namanya di Cilegon ini miskin menjadi miskin keturunan. Bapaknya ngojek, anaknya ojek, bapaknya nganggur, anaknya nganggur.
Kasihan. Maka pemerintah Kota Cilegon menyiapkan bagaimana caranya. Caranya tahun depan masih ada slot lagi, Pak. Tahun ini 1.000, tahun depan 1.000, berarti 2.000, dikurangi 520, masih ada lagi slot 1.480. Buat siapa, Pak? Ya, yang kaya-kaya merasa punya duit, jangan ikut program ini, Pak. Kasihan dan miskin ya, Pak. Ambil jatah hanya banyak yang miskin. Caranya gimana? Yang lulus SMA, SMK Alia tahun ini boleh daftar ke UI, ke Untirta dulu sama UIN. Kami baru kerjasama dengan 4 universitas. Yang lulus tahun yang lalu boleh nggak, Pak? Boleh. Yang lulus 2 tahun yang lalu boleh nggak, Pak? Boleh. Setelah mereka katakan tes di UIN dan Untirta, ibu-ibu, ini lulus langsung daftarkan ke UIN. Dengan kategori adalah anak-anak yang berprestasi dan kurang mampu. Bapaknya di sini, bapaknya pas lagi nganggur, boleh nggak? Boleh, kenapa boleh? Boleh aja kalau buat orang Cilegon. Terus bagaimana Pak kalau anak saya nggak lulus di UIN sama Untirta? Kita udah siapin 2. Swastanya, masa nggak lulus lagi? Dia pasti masuk lah. Satu di Unpal, satu lagi di Stikom. Jadi tidak ada alasan orang Cilegon, apalagi miskin berprestasi, tidak bisa kuliah. Cuma gara-gara uang semesternya nggak bayar. Pemerintah Kota Cilegon yang bayar, Pak. Amin. Ya, baik Bu. Ya, jalan ngomong program apa ya? Ya, ntar ya. Terus kemudian tadi apa lagi? Ribut kemarin Pak, KCS ribut kamu. Tahu saya bikin kemarin. Ya, saya tulis di situ program bantuan modal hingga 25 juta, belum saya kasih rupiah, coba yang pegang KCS, belum ada rupiahnya. Saya mau lihat pasar dulu, maunya duit atau 25 juta itu apel, anggur, atau korma, atau apa namanya. Di belakangnya saya tulis lagi ada bintang syarat dan ketentuan berlaku. Di bawahnya lagi ada tulisan Bu, kartu ini berlaku setelah ada konfirmasi, belum ada dikonfirmasi kemarin 1.000 aja, tahu baru jadinya 4 bulan, 3 bulan, ya belum.